wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil anam wa hakimul hukam wa ja'ilul wa salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul bermuajahah bersilaturahim di masjid yang mulia ini. Kegiatan rutin setiap malam Sabtu yaitu pengajian ini. Sering saya sampaikan sebagai dorongan motivasi sabda Rasulullah SAW, orang yang berkumpul di rumah Allah di masjid seperti sekarang ini, kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, tadarus, membahas ayat-ayat Allah, maka Allah akan memberikan kepada mereka itu hafathumul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Malaikat terbuat dari cahaya datang ke masjid atau ada di masjid mengelilingi kita. Wa ghasyiyatuhum rahmah, diberikan kasih sayang Allah. Siapa orang yang tidak ingin kasih sayang, apalagi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita yang berkumpul di masjid lalu membahas ayat-ayat keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalahumus sakinah, dan yang ketiga diberikan ketenangan. Sakinah itu ketenangan batin, ya. Tenang tentram. Di keluarga sakinah, keluarga yang tenang tentram, yang tinggal di rumah dengan dalam tenang sakinah. Hadirin rahimakumullah, ini sebagai pendorong supaya kita semangat setiap malam Sabtu ketika kita sehat, kemudian kita duduk di masjid sebentar menunggu sampai adzan isya. Itikaf. Hadirin rahimakumullah, ada 3 nikmat yang apabila datang bersamaan maka terjadilah yang hidup yang sempurna, lebih sempurna. Pertama, nikmat iman. Yang kedua, nikmat kesehatan. Yang ketiga, nikmat kesempatan. Nah, tidak semua orang diberikan kesempatan, diberikan nikmat atau mendapatkan nikmat ini. Ketika nikmat ini datang kepada kita, maka itu merupakan hidup yang sempurna, didasari dengan iman, lalu dalam keadaan sehat jasmani rohaninya, kemudian diberi kesempatan seperti halnya kita berada di sini. Ini iman sudah ada di dalam diri kita sebagai fondasinya. Kemudian kita dalam keadaan sehat jasmaninya, maka ada di masjid juga, bisa duduk di masjid, sehat jasmani rohani, lalu ada kesempatan kita bisa duduk di masjid itu sempurna. Sebab tidak semua orang, kata Allah, tidak semua diberikan, atau tidak semua manusia mendapatkan ketika ini. Ada iman tidak adanya, kurang menunjang kesehatan. Ada iman tidak ada sehat, tidak ada kesempatan. Ada kesempatan tidak sehat. Oleh sebab itu maka ini merupakan satu kenikmatan yang sempurna. Maka harus bersyukur atas nikmat yang dari Allah. Ikmalu ala Daud syukur. Wahai keluarga Daud, ikmalu, beramal solehlah. Syukur
Jadi rasa syukur kita kepada Allah didekatkan dengan anggota badan itu adalah amal soleh. Salah satu bentuk amal soleh adalah duduk di masjid, menerangkan di majelis taklim, menerangkan tausiah. Ini amal soleh. Insya Allah hidup kita tidak mubazir, manfaat. Hadirin rahimahullah, kita bersyukur salah satunya tadi dengan melakukan amal soleh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah yang saya hormati, saat ini sudah memasuki akhir pekan ini, pekan akhir memasuki Idul Adha menjelang 10 Zulhijjah. Kita melihat saudara-saudara kita yang setengah melaksanakan ibadah haji, hampir sebagian besar sudah berada di Mekah. Bahkan saya baca kalau tidak salah tanggal 23 Juni ini penerbangan di Jeddah sudah ditutup, mempersiapkan melaksanakan puncak ibadah haji. Dan jemaah kita ini kan yang paling banyak kalau dibandingkan dari negara ya, jumlah penduduk muslimnya banyak, hampir 229 ya. Dan ini sebagian bukan sebagian masyarakat, katanya itu banyak yang lansia seperti saya dan yang sudah di atas 60. Sebab kemarin yang 56 tadi sudah di stop, sekarang malah tidak ada batas usia, kan ayat 10 atau 118-nya sehat. Tetap aneh di pesawatnya ada orang sembarangan banyak ya. Ada aja di perut kami pun ke rumah yang turun sembarang ayam. Kamu ke orang Bugari kan orang Arab dengan di bahasa Sunda. Terus dengan ayam. Kan itu ciri tersebut, ciri toleransi. Tapi semangat berangkat ibadah haji. Jika tadi saya baca di akhir di berita haji itu sudah 118 orang wafat. Mungkin sudah lebih ya. Termasuk ini yang guru dari ini SD 6 Popong almarhum, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru SD 6, guru anak saya itu si Arif Sirpan itu di bulan Popong meninggal. Ya artinya memang sudah banyak yang banyak yang berhasil. Jika berdoa, kita doakan mudah-mudahan mereka bisa sehat. Sebab apapun bisa terjadi. Lebih-lebih sekarang ini jutaannya lebih ini. Kalau hampir dikumpulkan gitu ya. Yang kemarin sekarang dikumpulkan banyak. Jutaannya bukan main. Dan itu ada berbagai kemungkinan bisa terjadi. Besok itu butuh bantuan doa dari kita, dari keluarga, dari kita, saudara-saudara kita, supaya mereka diberikan kekuatan, diberikan keselamatan oleh Allah, ya, yang sudah tua, yang muda juga. Jadi diberi kekuatan, diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah. Bisa mulai puncak haji itu akan mulai. Jadi namanya itu ya menghajikan. Mudah-mudahan itu yang sudah wafat kan belum ibadah haji itu kan. Mudah-mudahan sudah dicatat oleh Allah dan bisa melaksanakan ibadah haji. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka saya akan menyampaikan dalam yang singkat ini mungkin ketika saudara-saudara kita sedang berkumpul di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Jadi kan ada dua macam, ada yang haji yang reguler yang biasa dipilih di tempat ya. Jadi kita berangkat ke
ke Mina, Mina ke Arafah, Arafah Musdalifah, lalu ke Mina, lalu itu jumrah, balik lagi ke Mina. Tapi ada yang tanazul, kalau tanazul mah langsung dari Mekah itu langsung ke Arafah dari bukannya. Di Arafah langsung ke Musdalifah, lalu ke Mina jumrah, langsung balik lagi ke Mekah, tawaf ibadah gitu, lalu dari ke Mina. Jadi ini biasa diserahkan kepada KWH bukan pada tanazul, ya pada anu langsung reguler gitu. Tapi yang jelas seluruh jamaah haji ya tanggal 9 itu sudah harus berkumpul. Sekarang sudah mulai tanggal 26 yang mulai diberangkatkan dari Mekah ke Mina ya, tidak masing-masing. Hadirin rahimakumullah, saudara-saudara kita yang tengah mengadakan ibadah haji di di Mekah, nah kita di luar yang sedang melakukan ibadah haji, kita kaum muslimin ada hal-hal yang perlu dilaksanakan berkenaan dengan Idul Adha dengan hari raya yang paling agung ya, raya besar. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Yang pertama yaitu saya sampaikan yaitu saum Arafah, 1 hari Arafah. 1 hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Saum yaum Arafah yukafiru sanataini madiyatan wa mustaqbilatan. Saum 1 hari Arafah akan menghapus 2 dosa 2 tahun. Ya. Madiyatan wa mustaqbilatan yang sudah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Minimal 1 hari. Hanya jadi yang menjadi pertanyaan akibat alhamdulillah kita akan sekarang teknologi itu banyak informasi di WA di mana-mana di berita. Yang jadi persoalan sekarang bagi kita, bahkan saya sering membaca itu di media seperti bukan kebingungan pertanyaannya. Saat di Arafah hari ini itu sudah keputusan Saudi Arabia adalah terjadi pada tanggal 20 hari Selasa buku di Selasa buku. Jadi Idul Fitrinya lebarannya Rabu ya 28. Jadi kita di dalam kalender Hijriah kita ditetapkan tanggal 1-nya adalah hari Selasa, maka hari Arafah tanggal 9-nya itu hari Rabu kita. Hari Rabu, sedangkan di Mekah sudah lebaran. Tidak menjadi permasalahan. Nah, saya tidak akan silakan ini keyakinan masing-masing. Ada yang mengatakan yaum Arafah itu kaitannya dengan buku. Jadi kalau ini sahur, kita sahur. Lalu yang diambil oleh kita ulama Indonesia mungkin ini adalah kaitannya dengan bukan masalah wukufnya. Ada wukuf atau tidak wukuf, tapi tanggal 9 Zulhijjah yaitu hari Rabu di kita. Oleh sebab itu saum Arafahnya di kita hari Rabu. Nah sekarang permasalahannya tinggal keyakinan masing-masing. Saya yakin hari Rabu menang saum Arafah. Saya mau hari Selasa saum Arafah dapat Rabu juga lebarannya menang. Ini saya hanya menyampaikan berdasarkan keterangan-keterangan yang kita peroleh, gitu ya. Sehingga kata jadi banyak yang bertanya ini, bagaimana ini kita saum hari Rabu, sedangkan di sana katanya itu yang dipakai dalam penanggalan Hijriah kan soal perjalanan bulan Hijriah itu perjalanan tahun Komariah kan perjalanan bulan. Kalau tahun Masih perjalanan matahari. Jadi ini yang jelas ini disunahkan saum 1 hari Arafah. Yakinkan ketika saum kita hari Rabu, kita yakin bahwa kita saumnya ada saum Arafah. Bisa jalan. Kita hari Selasa, saya meyakinkan bahwa Rabu sudah lebaran. Karena Arafahnya tanggal 9-nya adalah hari Selasa di Arab. Jadi orang-orang yang sedang wukuf di Arafah itu memang akan terjadi barang
mau saum dari hari Senin, Selasa, Rabu. Jadi ini saya sampaikan, maka terserah keyakinan masing-masing mau yang mana. Dan insya Allah ini ada istimewa kesepakatan para ulama di dalam menetapkan tanggal Hijriah. Kita kan hari Selasa nih Pak, tanggal 1 Hijriah hari Selasa. Sementara di Arab Saudi tanggal Hijriah itu hari Senin. Nah, jadi ini memang sekarang karena informasi dari dulu tidak pernah terjadi, ya, jarang terjadi ketika Arafah berbeda dengan Indonesia. Sekarang ini sudah mulai muncul mungkin kajian-kajian ilmuwan. Saya tidak menyampaikan hal itu, tapi ini kaitan dengan sunnah saum atau Arafah akan menghapus dosa 2 tahun, 1 tahun sebelum 1 tahun. Dan itu minimal 1 hari saja minimal. Lalu ada keterangan lagi bahwa dari mulai tanggal 1 itu sudah, nah ini artinya bukan saum, bukan hanya saum tetapi banyak amal-amal soleh, berzikir, sedekah, beramal-amal infak itu dari mulai awal-awal Ramadan. Tapi di dalam hadis yang sahih Muslim itu tadi saum 1 hari pada hari Arafah. Ada satu lagi yang tanggal 8-nya yaitu disebut tarwiyah. Pak Habib pernah menjelaskan Pak Habib, jadi ketika Nabi Ibrahim mendapat mimpi untuk menyembelih putranya Ismail, kan Rasul juga bingung waktu itu kan. Nah di dalam itu kan berpikir atau merenung. Di 1 hari Nabi Ibrahim merenung berpikir, nah itu benar, nah dari setan nah itu. Mulai sebut tarwiyah, hari tarwiyah, merenung, memikirkan tentang peristiwa tadi malam, sebut tarwiyah. Nah sudah ada kita saum hari tarwiyah, jadi tanggal 8, tanggal 9. Tanggal 8-nya tanggal sholat Arafah. Maka malamnya terjadi mimpi lagi. Nah setelah mimpi lagi, oh benar ini bukan dari setan, maka Arafah diketahui, sudah yakin diketahui bahwa ini adalah bukan Arafah yang Arafah, jadi diketahui, sudah mengetahui lah. Tadinya bingung, berpikir, sudah mengetahui bahwa ini adalah benar mimpi dari perintah Allah. Maka disebut Arafah tanggal 9. Tetapi juga bisa ada yang saum dari tanggal 8, sebut hari tarwiyah. Jadi kalau 8, jadi mungkin kalau Senin, Selasa, Rabu, ya, atau kalau mau salah mengalah namanya. Nah, jadi bisa saum 2 hari tarwiyah dan Arafah. Arafah kaitannya dengan karena kita sedang berada di padang Arafah ini. Ya. Ibu-ibu, bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, ya. Yang kedua, nah, yang disunahkan kepada kita di saat kita tidak berada dalam ibadah haji, yaitu adalah memperbanyak takbir, yaitu apa namanya itu mulai hari tanggal 10, yaitu setiap ada sholat wajib tanggal 10 Dzulhijjah dari mulai lebaran sampai tanggal 17 pada asar. Itu disebut takbir muqayyad. Jadi setelah maghrib biasa dipimpin oleh imam takbir dulu, takbir. Nah itu 3 kali kan. Jadi memperbanyak membaca takbir di akhir setelah sholat fardu, dari mulai terbenam matahari tanggal 10, dari mulai tanggal 10 gitu ya, sholat tanggal 10 Dzulhijjah hari Idul Adha sampai terbenam matahari itu hari tasyrik, selama hari tasyrik disebut takbir muqayyad. Yang ketiga, disunahkan kepada kita ada melaksanakan sholat Idul Adha 2 rakaat bertempat di lapang atau di masjid-masjid. Nah, saking pentingnya zaman Rasulullah hadir di lapangan sampai wanita-wanita yang sedang
tidak sholat yang sedang haid pun dianjurkan datang ke bawah. Untuk apa? Mendengarkan khutbah, mendengarkan khatib, menyampaikan khutbahnya gitu. Itu paling pentingnya momen Idul Adha pada saat Rasulullah, hingga wanita-wanita, anak kecil, orang tua segala macam dan perempuan berangkat semuanya ke masjid, termasuk tadi, tapi tidak sholat kalau yang sedang berhalangan, tapi untuk mendengarkan. Yang kedua silaturahim, sehingga waktu berangkat zaman Rasulullah ya, Rasulullah waktu berangkat jalan A misalnya, pulang jalan B. Jadi ini kalau kita kan satu bolak-balik kalau pergi SD ya. Tapi yang Rasulullah kalau berangkat ke jalan yang satu, pulang jalan gimana itu? Di situ adalah saling tadi apa namanya, saling silaturahim, saling mendoakan, saling memaafkan gitu kan. Itu disunahkan. Jadi saling memaafkan, saling mendoakan sama muslim, sama orang yang beriman pada waktu sholat Idul, pada waktu akan sholat Idul Adha. Ini momen yang penting ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, nampak bersatunya umat Islam itu kan bersatu. Berangkat itu ya. Mudah-mudahan ini bersatu itu jiwanya, hatinya gitu. Seperti kita kalau lihat di sekitar Ka'bah aja ya. Subhanallah, itu orang berpakaian apa namanya serba putih, atau yang sedang pada Arafah, bayangkan. Semuanya serba putih, tidak ada yang senang replis gaya yang replis. Tidak ada yang berpakaian laki-laki terus yang tidak berjahit, semua jutaan bodas ngeklap putih sepada Arafah, subhanallah. Ngeri kayaknya. Umat Islam kita jutaan. Nah, tapi jangan sampai yang disindir oleh Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nampaknya bersatu, pakaiannya pada roda sepatu sama-sama lambai, tapi hatinya bercerai. Wa qulubuhum syatta, hatinya jangan sampai begitulah. Hatinya bercerai. Kenapa? Sudah lama bercerai lagi. Terjadinya proses balik kita dapat sholat subuh kan juga masing-masing dia diminatnya Pak gimana? Ayaan dulu terus Pak bercerai Pak. Sekarang jadi tentang kita balik ke Indonesia. Terus sholat subuh dua kelompok. Begini aja. Di menuju murah dengan pemilihan itu. Tapi tidak berdasarkan di situ juga sudah nampak lagi perbedaan. Apalagi datang ke tanah air, hangat itu perbedaan. Jadi di sini kalau kita menjaga perubahan, nampak mereka bersatu, ya, mutar ucapan yang sama, lakukan nomor berikut. Waktu Nusantara, hati mereka bersatu, bercerai-cerai. Mudah-mudahan tidak begitu. Umat Islam banyak bersatu. Di lapangan bersatu, sampai di masyarakat pun bersatu, ya, bersatu. Jangan sampai lari-lari dari kepentingan masing-masing, kepentingan kelompok, golongan. Jadi nampaknya kebersamaan itu harus tercermin sampai ke masyarakat, sampai ke lingkungan. Dari apa? Dari sholat berjamaah di masjid, tadi di masjid akan menjadi sholat Idul Adha di lapangan ini. Mudah-mudahan akan sampai begitu. Jadi yang ketiga, sholat Idul Adha sebanyak 2 rakaat di tempat di lapangan atau di ya. Yang keempat adalah penyembelihan Idul Kurban. Nah, ini sudah biasa, penyembelihan kurban, penyembelihan kurban. Nah, ini juga dianjurkan bagi orang yang mampu. Barang siapa yang ada kemampuan pada hari itu atau pada ini ada kemampuan, bukan ada kemampuan untuk berkurban, kemudian dia tidak berkurban, para berkorban sholat, jangan
mau salat kami, tempat salat kami, dan Rasulullah kan begitu. Artinya apa? Nah ini kita alhamdulillah makin maju di pengetahuan kita. Sebab begini, di kalangan masyarakat ada yang mengambil begini. Ketika diajak kurban, abnum atos sudah habis dari atos. Nah, jadi harus nanti membedakan antara kurban sarang akikahnya. Kalau akikah kalau sudah. Nah, kurban kaitannya dengan masalah kemampuan orang yang wajib pada saat itu, pada tahun itu. Jadi tidak dari hakim atas dan budak di berkadet kalau letik atau sadayana tahu saya tahu. Nah, alhamdulillah sekarang makin banyak penjelasan, maka penerangan ilmu-ilmu tentang masalah kurban alhamdulillah sekarang sudah bangkit kembali. Seperti di kampung ya. Di kampung-kampung alhamdulillah tidak ada istilah Dawi Ma'atos tahun kemarin. Padahal tahun ini ada kemampuan. Nah sekarang mereka sudah tahu, sudah jelas, umat Islam sudah makin terang bahwa ternyata kurban tidak seperti akikah. Kalau akikah kalau seorang sudah disembelih akikahnya sudah tidak ada akikah yang kedua. Tapi kalau kurban yang keluarganya itu ada kepala keluarganya malah ada kemampuan, maka setiap saat datang waktu kurban harus mengeluarkan sebagai rezeki untuk kurban. Sebab ancaman Allah, orang yang ada kemampuan untuk berkurban atau tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan umat kami. Hadirin rahimakumullah, mungkin tidak seberapa. Sebab ini kan tuntutannya masalah ketaatan kepatuhan. Kalau dibanding bagaimana sejarahnya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah yang begitu berat, sehingga Allah berfirman, aslim, berserah dirilah kamu hai Ibrahim. Qala Nabi Ibrahim aslam tu. Nabi Ibrahim sudah aslam tu, aku berserah diri di Rabbil alamin, kepada Rabb, pada Tuhan semesta alam. Jadi ketika Ibrahim diperintah apa saja oleh Allah, Nabi Ibrahim sudah mengatakan aslam tu. Maka sebagai bahan ajaran pelajaran bagi kita dari peristiwa Idul Adha itu adalah kita mencontoh bagaimana kepatuhan, ketaatan, kesetiaan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai semua perintah-perintahnya kalau dilihat dari sisi kemanusiaan seperti kurang manusiawi. Contoh seperti menyembelih manusia, menyembelih anak. Atau juga begini, meninggalkan keluarga. Siti Hajar dengan Ismail ketika kecil ditinggalkan di rumah yang tandus di sekitar Ka'bah. Tidak ada air, tidak ada makanan. Nabi Ibrahim disuruh berangkat oleh Allah, suruh pergi, suruh meninggalkan keluarga. Kan berat itu kalau kita mungkin ya rumah budak, karena rumah yang hidup budak, karena kan melanggar. Tapi Ibrahim aslam itu aku berserah diri lah di bahasa orang mulai maaf. Tapi tidak terbayarkan oleh Ibrahim maaf Allah. Dan tidak perintah meninggalkan keluarga. Sampai Allah memberikan, jadi dari yang diabadikan sampai sekarang, Allah memberikan kemudahan, berikan jalan kepada Siti Hajar dan Ismail untuk mencari air. Kita bolak-balik sofa marwah yang ada menjadi tempat air. Sampai di kakinya Ismail balik kecil itu keluar air. Jam berkumpul, kumpul, jam berkumpul. Disitulah mulai Allah mengeroskan air. Jadi Ismail yang meneroskan, yang meneroskan, ada air kan air terjun segala sendiri bisa sehat di dalam badan. Lalu diabadikan sampai sekarang. Jadi kalau lihat ibadah haji itu semuanya praktek Ibrahim dan keluarganya. Para desa ini, kemudian sofa jam dan alhamdulillah yang tadinya keluar dari
kaki dalam sejarahnya tuh Ismail kan sekarang sudah begitu banyak airnya. Dulu diambil oleh jutaan orang tidak habis. Belum setiap nih ke kamar kita bawa ingat sana mah aku ada di aku. Ya, kita ulang kan doa mereka masjidnya ada doa yang pagi kan. Doa itu plastik kan kayak tidak habis. Tidak habis. Kalau rumah bayangkan ada orang Arab minum jam-jam nunggu bermi hotel itu. Entah dari hotel itu mau air laut disuling. Ya, dari Arab ke hotel dari jam-jam di sekitar Haram. Lalu dikirim ke Nabawi dikirim gitu kan. Sampai di Masjid Nabawi. Tapi untuk penduduk Mekah bukan di hotel di rumah gitu. Hanya bedanya kan di sana sudah gratis dibayar oleh raja dengan air, listrik, bensin gitu. Jadi yang di hotel segala macam dari laut disulingnya gitu. Tapi ada jam-jam itu khusus gitu. Hadirin rahimakumullah, yaitu perintah kepada Nabi yang itu berat. Sampai-sampai seperti Nabi Ibrahim kan disuruh ini kan disunatkan coba 80 tahun disunatkan ditanakan. Kita 80 tahun. Berat itu terulang itu dari sekitar 80 tahun ya. Lihat benar. Iya. Coba perintah. Tapi karena Rasulullah apa? Ibrahim kan Islam itu aku berserah diri. Nah dan yang terakhir kaitannya dengan masalah itu berubah yaitu tadi ketika mimpi menjadi berubah anak Ismail sudah dilaksanakan akan dilaksanakan perintah dilaksanakan. Ismail sudah dibawa, pisau dekat dengan leher. Kan tidak terbayangkan kalau punten ya. Kalau kita lihat sinetron kan sudah bisa membayangkan, bisa menebak sebenarnya. Nah pasti diganti lah gitu kan. Nabi Ibrahim yang sudah tidak dijelaskan gambaran hadap nanti juga pasti oleh Allah diganti. Nah nanti Allah membiarkan manusia disembelih tidak ada, yang penting mah perintah disembelih. Nah ketika pisau sudah ada di leher, nah Allah menyuruh Ibrahim sudah benar ketaatan. Lalu Allah menyuruh malaikat menggantikan dengan apa seekor sembilan yang besar. Ada dalam surat As-Saffat ayat 107. Allah menggantikan sembilan hewan sembilan dengan yang lebih besar, yaitu dengan bebas katanya itu. Ya, itu jadi tetapi lihatnya apa? Kita lihatnya bagaimana Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah yang begitu berat sekali. Tapi seorang Rasul yang apa namanya tadi yang Islam itu tadi yang berserah diri bilang. Sehingga Nabi Ibrahim itu punya gelar Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih Allah. Abul Anbiya, bapaknya para nabi, saudara dilahirkan Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, ngawinana dengan Siti Sarah. Siti Sarah tidak ada putra, maka kalau ada putra nikah dengan Siti Hajar. Karena sekarang Ismail atas dewasa, terus diberikan perintah Siti Sarah melahirkan seorang laki-laki dan Nabi Ishak. Jadi putra-putra jadi nabi. Ya, Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Jadi makanya disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Abu Ibrahim. Jadi putra-putra itu secara di nabi gitu ya, jadi nabi. Nah, maka disebut Khalilullah, kekasih Allah, saking taat patuhnya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diabadikan di daripada kita sholawat Rasulullah sallallahu Ibrahim kama sholaita Ibrahim wa Ibrahim. Itu diabadikan. Kenapa? Ini mungkin sebagai penghargaan Allah kepada seorang kekasih Allah, Khalilullah ya, yang begitu pasrah sumerah diberi perintah yang berat-berat, tapi di seorang Rasul dilaksanakan. Hadirin rahimakumullah, hikmahnya mungkin bagi kita adalah ketika kita diperintah oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, kenapa kita tidak kalau mau mengikuti seperti Islam. Islam itu kan salimah itu kan selamat. Aslama itu berserah diri. Aslam menurut alamin.
berserah diri kepada kehendak kemauan Allah. Jadi kehendak kemauan Allah itu kita pasrah. Kalau kita Allah aqimus sholat, maka Allah dan beratna dan sesana sholat dan gitu. Wa aqimul hajj wal umrah supaya berhaji dan umrah maka dan apa anan beratna haji dan umrah. Kemudian tadi fasol lalu dikuanhan sholatlah kamu karena Tuhanmu 2 walhan dan 9 kurban maka Allah dan apatlah saya mampu. Nah, itu yang disebut tadi aslamku. Jadi mudah-mudahan kita mencontoh ketaatan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bila melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita diperintah oleh Allah, mungkin karena umat Nabi Muhammad umat yang paling terakhir jadi tidak begitu berat-beratnya. Umatnya juga tidak terlalu bangga bandar-bandar kita seperti umat yang lalu. Ya, tapi umat Nabi Muhammad itu kan diberi kemampuan itu kan fattakullah mastata'tum surat At-Takwir ayat 12. Bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum sesuai dengan kemampuan. Itu enteng kan? Sesuai dengan kemampuan kita. Makanya di dalam perintah Allah itu kan kalau tidak mampu tapi kemampuannya sekali lagi bukan ukuran hawa nafsu tapi ukuran syariat. Permintaan di hawa nafsu kepada permintaannya ini pakai angka gitu. Kalau nafsu tak, tapi jika syariat tak kata tu, mana orang teh mampu tak itu ya. Jadi bukan ukuran hawa nafsu, tapi ukuran syariat. Kalau jika syariat tak boleh, nah tapi kalau kata syariatnya tidak boleh itu begitu. Jadi wasfatau sudah kemampu. Ini ayat ini berkenaan dulu dengan perintah Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Bertakwalah kamu kepada Allah takwa yang semaksimal mungkin, yang sebenar-benarnya. Sahabat sakitu taat patuh kepada Allah dan para Rasul samina wa ata'na. Samina wa ata'na pun dan samina wa ata'na. Bicara main nasi panjang bicara asal. Samina wa ata'na panjang jadi santri sama nama tahu ya tahu dari itu nah jadi berita tanya yang punya tak sama nama atau nah berat entah kuat apa betul berat merasa gelisah hariban itu bisa apa kuati tak untuk meredakan kebimbangan kekhawatiran para sahabat Allah menurunkan surat At-Takwir ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum sesuai kemampuan. Tapi jangan kemampuannya terus diulur-ulur, tidak mampu aja nama. Jangan gitu. Seperti ibadah haji, amal itu kemampuan fisik, kemampuan harta, kemampuan keamanan perjalanan banyak ibadah haji banyak. Amal itu tidak semuanya orang bisa berangkat. Ada kemampuan fisik aman seperti Amerika COVID kan ada kemampuan juga tidak memungkinkan. Hanya dari kemampuan Allah sekali lagi jadi kita ngambil hikmahnya dari peristiwa Idul ini yang memberi pelajaran dari bagaimana kita melaksanakan ketaatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita ini bersikap berserah diri membagi dan membagi. Dan yang ketiga adalah bagaimana ketawakalan Ibrahim lalu kita praktekkan di dalam keseharian tawakal. Tawakal itu berserah menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah bekerja, setelah berusaha, ikil wa tawakal. Ikatlah untamu baru bertawakal. Jadi jangan kenapa motormu tidak dikunci? Tawakal, berserah diri kepada Allah. Kata Rasulullah, kan waktu itu bukan motor, unta. Kenapa unta tidak dikunci? Itu dari apa? Jadi tambangan. Rasulullah saya mau tawakal. Kalau kata Rasul ikil mau tawakal. Di tambangan lah, itu diikat. Lalu bertawakallah kamu kepada Allah. Nah ini ketawakalan Ibrahim perlu kita contoh di dalam momen Idul Adha ini. Begitu tawakal kepada Allah, sudah berusaha perintah orang dilakukan lalu serahkan ya Allah maka buktinya kan suruh menyuruh anaknya malah diganti dengan
kemudian sampaikan tadi ibadah diabadikan di dalam ibadah-ibadah haji semua. Mudah-mudahan Bapak-bapak sekali lagi ini bagi kita yang saya sampaikan yang paling penting pertama tadi saum sunnah, saum Arafah minimal 1 hari tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kedua salat Idul Adha 2 rakaat bersama-sama jamaah di lapangan atau masjid. Yang ketiga takbir bermayat ya. Dan yang keempat adalah menyembelih hewan kurban, termasuk juga kita mencontoh bagaimana ketaatan kepada Nabi Ibrahim kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketaatan dari ini seperti hanya dalam Quran dijelaskan bahwa apapun yang dimohonkan oleh Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Maka yang mengesan jadi subur. Bahkan terus terang saja Pak, ini sayur-sayurannya asal lebih banyak di Arab daripada di Arab. Oh, kayak yang di Arab buah-buahan. Tapi ini jarang maaf Pak, itu maaf kawet. Ini jarang masak jeruk dan maaf, itu mau jeruk. Dan pas syukur bisa. Kan ada doa Nabi Ibrahim aman, syukur tenang, tentram. Itu doa Ibrahim. Karena apa? Karena ketaatan takwa Ibrahim itu mau kepada Allah dikabulkan. Tak itu contoh. Maka dalam ayat Quran, walau an akhlaqul wa taqwa la fatara barokat min as-samawati. Seandainya penduduk Mekah, penduduk suatu negara, penduduk negeri iman pada Allah dan bertakwa seperti ketaatan Ibrahim, dapatan hari barokat min as-samawati, maka pasti akan dibukakan keberkahan itu keberkahan dari dan bumi. Walau kita jauh, walau yang sebelum tetapi kita kebanyakan mendustakan Allah, maka pantas Allah memberikan azab. Tenang, bapak-bapak itu mohon maaf atas kehilapan itulah yang saya sampaikan. Tapi saya ingin menyampaikan seperti yang tadi, ada manfaatnya tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Dapat gembira bisa menyampaikan tausiah ini saja. Sebenarnya ada manfaatnya bagi saya juga kepada bapak-bapak dan ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.